Oke, kita akan masuk dalam doa ya. Kita akan bahas kitab Wahyu, pasal ke-8 dan beberapa hal yang sudah kita pelajari. Kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita masuk berdoa ya pada ibadah hari Minggu ini. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu karena kami semuanya mendapatkan satu firman yang sudah kami terima, merupakan anugerah yang begitu besar, sehingga setiap hati kami menjadi milik Tuhan, dan setiap pribadi kami adalah seluruhnya dijamin dan dipelihara Tuhan. Bahkan dari awal kami tidak mengerti, kami tidak tahu bahwa kami sudah dipilih oleh Tuhan sampai pada kesudahan, kami dijamin dan kami bersyukur dan memuliakan Engkau dalam seluruh kehidupan kami, dan khususnya untuk melihat nasib manusia dan seluruh jagat semesta ini, bahwa Engkau sendiri akan menghentikan semua, yang Engkau sendiri akan mengakhiri Tuhan. Dan inilah satu pemandangan yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Tetapi bagi orang-orang percaya yang membaca kitab Wahyu ini akan mendapatkan satu harapan, ketenangan, hiburan, dan jaminan dari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, dan di dalam Kristus kami mendapatkan seluruh kebenaran ini, dan di dalam Kristus kami mendapatkan seluruh penggenapan dan seluruh kelimpahan daripada berkat-Mu. Terima kasih untuk seluruh hati kami, dan khususnya biarlah Roh Tuhan menolong kami untuk bisa menikmati dan menjalani serta seluruh kehidupan kami sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita akan masuk dalam Wahyu pasal yang ke-8 ya. Kita percaya bahwa apa yang sudah dituliskan di sini dalam pasal yang ke-8 khususnya, kita akan belajar ada 7 ya. 7 angka 7 ini khususnya di dalam 7 awal. 7 itu lambang angka sempurna dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan melakukan sesuatu termasuk hal-hal yang bersifat rohani itu berkelipatan 7. Jadi mengampuni berkelipatan 7 gitu ya. Terus kata-kata celaka juga 7. Walaupun ada di situ satu kata yang dimasukkan menjadi kata celaka yang tanda petik yang dimasukkan di dalam jadi 8. Tetapi secara utuh itu adalah 7. Dan juga ada 7 perkataan Kristus bahwa aku adalah gembala yang baik, aku adalah terang, aku adalah jalan kehidupan, dan sampai ada 7 gitu ya. Jadi ini kita belajar. Nah, di dalam kitab Wahyu, 7 itu melambangkan satu tindakan Allah, satu kekuatan Allah, sehingga kita akan belajar di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ya, kita belajar Wahyu pasal ke-7, kita diberitahukan tentang satu pemeteraian, ada 7 meterai. Nah, sebelumnya kita belajar tentang 7 malaikat, 7 kaki dian, dan semuanya. 7 malaikat, 7 roh Allah, 7 kaki dian, dan ini semuanya angka 7. Artinya bahwa kelengkapan dari Tuhan, dan itu pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan semuanya berasal dari Tuhan. Termasuk malapetaka yang akan diberitakan, yang akan dicurahkan, yang akan dilemparkan kepada bumi ini dan pada manusia dan segala makhluk hidup, semua itu dilakukan oleh Tuhan. Ya, jadi bukan manusia, itu dilakukan oleh Tuhan. Jadi kegenapan ke akhir daripada dunia ini itu dilakukan oleh Tuhan. Jadi penghukuman, pengadilan, terus seluruh daripada pertanggungjawaban manusia itu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Dan bagaimanakah itu bertahap. Jadi kita akan melihat ada 7 meterai. Nah, 7 meterai itu kalau kita perhatikan baik-baik, 7 meterai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 meterai yang ketujuh itu akan masuk ke dalam 7 meterai yang ketujuh masuk ke dalam apa? Yaitu sangkakala. Jadi 7 meterai yang ketujuh itu sebelum dibukakan Asura itu akan dipersiapkan, akan ada sangkakala, juga 7 sangkakala yang akan ditip oleh 7 malaikat. Ya, dari 7 sangkakala itu, dari 7 meterai dibuka, dan semua dibuka oleh kekuatan Kristus sendiri yang membukanya. Dan kemudian di sini ada 7 sangkakala, dan kemudian 7 cawan yang dicurahkan. Jadi 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, dan semua ini adalah 7 malaikat, 7 malaikat. Dan di sini yang membuka adalah Kristus, meterai itu. Jadi meterai itu satu gulungan, tetapi dia ada 7 meterai. Jadi ada satu riwayat kehidupan manusia seutuhnya dari A sampai Z, dari Alfa Omega itu, dan Kristus sudah menyatakan akulah yang mengakhiri, akulah mengawali dan mengakhiri. Itu satu kehidupan, dan dia membuka meterai setiap ada
peringatan-peringatan dari Tuhan itu meterainya dibuka satu persatu. Nah, surah meterai itu melambangkan satu tindakan Allah di zaman sejarah umat manusia sampai yang terakhir, tujuh meterai terakhir, dan membuka tujuh meterai terakhir ditutup dengan apa? Tujuh sangkakala. Nah, tujuh sangkakala itu juga ditutup dengan tujuh cawan. Jadi kelipatan tujuhnya itu di angka tujuhnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, tujuhnya itu kemudian bercabang tujuh. Jadi seperti spektrum gitu kan. Jadi tujuh spektrum dan ujungnya ada tujuh. Ujungnya lagi ada tujuh. Jadi tujuh menjadi tujuh, ujung tujuh menjadi tujuh, ujung lagi menjadi tujuh. Jadi tiga kali. Jadi tujuh kali tujuh kali tujuh. 70 kali 7 kali. Ya, 70 kali 7 kali. Nah, kalau 7 kali, Tuhan Yesus katakan, enggak, 70 kali 7. 7 kali ya. Jadi 7 terlipatan tindakan yang sempurna dari Allah, dan kemudian 7 yang dikatakan bahwa itu harus diterima oleh manusia seutuhnya. 7 sangkakala itu. Nah, kita akan belajar yang pertama adalah di dalam Wahyu pasal ke-8. Kita sudah belajar meterai itu ya, yang sudah kita lewati. Kita belajar meterai yang ketujuh. Perhatikan meterai yang ketujuh ya. Kita akan belajar meterai ketujuh, sangkakala murka Allah ini. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Ini sudah saya jelaskan minggu yang lalu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya jelaskan kesunyian mengandung beberapa hal yang penting, bahwa itu adalah mengandung satu kengerian, satu tindakan Allah yang menghentikan seluruhnya, dan itu tindakan yang tidak pernah diperbuat Allah sebelumnya, dan tidak seperti yang akan dia lakukan, dan seluruh apa yang ada penghuni di surga itu semua terdiam sunyi senyap, dan Allah akan melakukan tindakan yang luar biasa. Satu sisi begitu mengerikannya, satu sisi begitu mulianya Allah dan begitu indahnya pertanggungjawaban daripada seluruh kehidupan manusia yang harus menghadap Allah. Dan Allah itu adil, Allah itu kudus, dan Allah itu benar adanya, dan dia kemudian mencurahkan itu semuanya dan menutup seluruh zaman ini. Nah, surah itu dikatakan kira-kira setengah jam lamanya. Ini melambangkan beberapa dalam perjanjian lama, seperti Yesaya juga ada di dalam kitab Daniel, juga ada, juga Zakaria, mungkin beberapa kitab yang ada yang pernah saya bahas itu ada yang 1 jam, ada yang 30 menit, ada seperti Tuhan Yesus di kayu salib itu 3 jam, ya 3 jam. Jadi itu berdiam, dan semuanya matahari semua berdiam, dan semua terpukau dengan penderitaan anak manusia yang begitu mengerikan. Ya, itu semua kesunyian. Jadi ada teologi kesunyian Allah. Jadi the silence of God gitu ya. Surah the silence of God itu satu pelajaran yang penting sekali. Jadi Allah itu kalau sudah berdiam artinya bahwa dia sudah menahan semuanya. Dia sudah memberikan kesabarannya, dia sudah memberikan berkatnya, dia sudah memberikan kesempatan pada kita, dia sudah memberikan waktu yang panjang sabar, dan semua berkat-berkatnya dilimpahkan, dan kemudian para nabinya diutus, dan juga imam-imamnya, dan kemudian sistem-sistem yang ada, dan semua itu untuk membantu manusia, semua manusia berbalik. Tapi kenyataannya manusia tidak berbalik, dan manusia itu akhirnya melawan Tuhan dan tidak pernah bisa bertobat, dan itu contoh yang paling luar biasa adalah contoh daripada bangsa Israel yang diambil oleh Tuhan sejak Abraham, kemudian Ishak, Yakub 12 anaknya menjadi suku bangsa Israel, dan kemudian Musa, Yosua, sampai kemudian hakim-hakim, raja-raja, dan semuanya di dalam kehancuran semua. Ya, jadi sadar sedikit, baik sedikit, jatuh lagi dalam dosa, terus-menerus sampai akhirnya Tuhan menjanjikan ada perjanjian baru. Ya, di sini dikatakan sunyi senyap, dan itu kondisi yang luar biasa yang sudah saya jelaskan minggu lalu, nanti bisa dilihat yang videonya. Ayat yang kedua, lalu aku melihat malaikat, ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupa emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan orang doa, bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka dikatakan di sini, naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu di hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan dan mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi.
Saudara, ini urutannya. Dan ini bagian pertama kita sudah bahas dalam waktu yang sudah kita lewati beberapa minggu ini. Dan kita tahu bahwa apa yang dilemparkan itu berasal dari mesbah. Jadi api kemuliaan Allah, dan kemudian bersama dengan doa orang kudus menghakimi dunia, dan kemudian dalam penghakiman itu ada satu kemurka Allah dan kemarahan Allah karena dia sudah menahannya lama, dan puncak terakhir dan tidak pernah ada lagi yang bisa ditahan oleh siapapun. Jadi kalau Allah sudah mencurahkan murka di akhir zaman itu, sudah nggak ada satu orang pun yang bisa, atau makhluk malaikat siapapun yang bisa menghentikan Tuhan. Nah, saudara, kita lihat ini keempat sangkakala yang pertama ya. Kita lihat sangkakala yang pertama. Nanti kita akan melihat apa yang terjadi. Yang pertama adalah ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Nanti saya jelaskan ini ya. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Dan semua itu lempar ke bumi. Api dilempar ke bumi, bunyi guru semua. Terus ini juga sama. Hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Itu berasal dari mana? Berasal dari Allah. Ya, dilemparkan ke bumi. Berasal dari Allah. Ya. Jadi jelas ini ya. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumput hijau. Jadi ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah kita melihat sangkakala pertama ditiup oleh malaikat itu ada hujan es api bercampur darah. Es itu melambangkan satu pembekuan. Jadi es dan api melambangkan satu suhu suhu ya, termometer itu. Dan Saudara perhatikan yang paling dingin dan yang panas. Jadi di sini memperlihatkan kita kepada lambang apa? Kepada lambang bahwa manusia itu akan dihentikan Tuhan, seluruh apa yang ada mulai dari dingin sampai yang panas itu bisa menjadi berkat bagi kita kalau itu adalah sesuatu yang disertai oleh Tuhan. Nah, waktu penyertaan Tuhan dan kasihnya semua diambil oleh Tuhan, maka hujan es dan api ini yang bercampur darah kematian itu, sudah itu melambangkan bahwa seluruh apa yang ada yang memelihara manusia, kalau panas menjadi dingin, dingin menjadi panas, yang mengontrol semua suhu itu dihentikan oleh Tuhan. Jadi artinya bahwa itu sudah tidak lagi menjadi satu suhu yang akan memelihara kita. Jadi dingin itu ada gunanya, panas ada gunanya. Saudara, ini enggak, ini dihentikan oleh Tuhan, dan kemudian Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa dalam murkanya dengan apa? Dengan darah. Nah, kita masih ingat dalam tulah ya, air menjadi darah dan semuanya. Kita masih ingat bahwa itu berkaitan dengan penghukuman-penghukuman Tuhan yang berkaitan dengan darah, hujan es, hujan api, itu juga ada. Ya, belerang yang dari langit itu kita masih ingat kan? Nah, itu Saudara perhatikan, ini jauh lebih mengerikan daripada yang terjadi di bangsa Mesir, Saudara. Yang jauh lebih mengerikan daripada Sodom dan Gomora. Saudara, ini nggak pernah ada. Saudara. Dan kita akan melihat semuanya. Kita akan diperlihatkan oleh Tuhan, dan kita semua orang percaya akan dibangkitkan dan melihat ini semuanya. Dan kita begitu mengagumi dan memuliakan Tuhan dan bersyukur pada memuji Dia. Ya. Jadi kalau tadi dikatakan kita semua senyap di surga itu senyap, ya kita juga senyap. Saudara. Kita juga wah, tertegun gitu ya. Jadi bukan terpesona karena hal-hal yang baik gitu ya, tapi ini murka Allah. Wah, itu nggak terbayangkan. Nah, Saudara perhatikan, jadi pembekuan itu menyatakan bahwa apa yang dulunya menjadi sesuatu yang baik, Saudara, itu menjadi sesuatu yang akan membuat kita menjadi celaka. Api juga sama. Ya, api bisa menghangatkan, bisa untuk masak, tetapi oleh Tuhan semua api dan pembekuan itu, Saudara, itu menjadi hukuman dan dilemparkan ke bumi ini. Kemudian apa? Justru di situ dikatakan ada bercampur dengan darah. Nah, darah itu menunjukkan kematian. Jadi sepertiga yang ada di bumi, sepertiga pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput hijau. Nah, surah ini adalah kita mulai lihat bahwa yang di dataran oleh Tuhan sudah akan dihanguskan, dihancurkan oleh Tuhan. Jadi hujan es, api bercampur darah itu menghantam bumi, dan dikatakan di sini yang terbakar itu sepertiga bumi, pohon-pohon terbakar, dan hanguslah seluruh rumput hijau. Jadi yang memberi makanan untuk binatang juga nggak ada. Jadi ini betul-betul kematian
yang mengerikan sekali. Jadi bukan bencana alam, saudara. Ini adalah akhir dari alam. Bukan musibah, tetapi ini adalah satu seperti kejadian yang bukan hanya musibah ini, saudara. Ini sesuatu yang seperti air bah, yang betul-betul mematikan semua orang. Ya, jadi pembukaan ini. Jadi darah itu berbau amis, darah itu yang artinya adalah nyawa di situ akan bercampur dengan api, dan saudara itu bayangkan itu semua akan kita lihat bahwa kematian dan waktu Tuhan melemparkan itu, saudara itu tanda petik itu menjadi sesuatu yang kematian darah yang di mana-mana, ya, dicampakkan ke bumi. Jadi manusia binasa tanpa Kristus, dan juga doa-doa orang kudus yang disiksa, kemudian ditolak, kemudian yang dibunuh, yang dibantai, dianiaya, dan seluruh orang-orang itu semua, termasuk orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, di negara-negara di seluruh dunia ini, yang dilawan semuanya, surah itu semua akan mengalami kematian. Ya. Jadi bisa melalui musibah yang terjadi secara ringan dalam hidup manusia, bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan banyak yang lain. Ya, itu bisa dipakai Tuhan untuk memperingati manusia, memperingatkan manusia, dan supaya mereka betul-betul tahu siapakah Tuhan, dan kalau Tuhan marah, dan dia mengizinkan itu semua, nggak ada satu orang bisa menang. Mau dimanapun kita berada, pasti ketembus. Nah, kita lihat sekarang tanda yang kedua, ya. Jadi tanda yang pertama kita tahu kesuburan, rumput, semua kehidupan manusia untuk binatang, untuk manusia sendiri itu dihabisi dan manusia pasti mati. Nggak ada makanan, nggak ada semuanya. Ya. Nah sekarang kita lihat malaikat yang kedua, ayat yang ke-8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Jadi tadi kan daratan penuh dengan darah, sekarang laut. Tadi kan sungai-sungai kan, sekarang ini lautnya dikatakan laut. Sepertiga, sepertiga daratan, sepertiga sungai, dan sepertiga semua itu penuh dengan darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Jadi kapal-kapal di laut yang bagus, yang cruise itu, yang star cruise, apa, yang mega cruise itu, semua hancur total. Dan kematian di mana-mana, di laut, di darat, dan di sungai, mati semuanya. Ya, saudara, ini adalah lambang satu hukuman Tuhan yang secara akselerasinya, jadi semakin tingkatan tahapannya semakin besar, semakin luas, dan semakin total sampai semuanya dihancurkan Tuhan. Ya. Jadi dikatakan di sini gunung yang besar, dikatakan menyala-nyala oleh api, jadi gunung besar. Nah, surah itu apakah gunung itu berasal dari bumi ini gitu ya? Nah, itu semua yang melakukan Tuhan, dan dikatakan di sini meniup sangkakala ada suatu seperti gunung besar yang menyala seperti api dilemparkan dalam laut. Jadi dari bumi itu mungkin ada letusan yang besar seperti gunung api, keluarkan satu bongkahan yang besar seperti batu besar, gunung yang besar, bukan batu ya, gunung ya, dan kemudian keluar apinya dan dilemparkan dalam laut, dan sepertiga laut itu hancur. Nah, surah adanya orang membayangkan ini adalah meteor yang gede sekali, planet yang menghantam bumi. Jadi sepertiga dari laut itu akhirnya hancur dan penuh dengan darah. Semua makhluk mati semuanya, sepertiga kapal semua binasa. Nah sekarang kita lihat, saudara perhatikan, kita lihat sekarang yang ketiga. Jadi yang pertama kita lihat ya, bumi, sungai, dan kemudian kita lihat rumput-rumput. Yang kedua dikatakan laut yang dihantam oleh Tuhan, dan seluruh ada di laut mati semuanya, sepertiga semua mati. Nah saudara perhatikan, kenapa sepertiga? Karena yang 2/3 itu akan sama, akan dihancurkan Tuhan dengan cara Tuhan yang nanti ini kita baca. Ya, malaikat yang kedua, sangkakala ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, surah itu hancur semuanya. Ya. Dikatakan malaikat yang ketiga yang meniup sangkakala yang ketiga. Dikatakan di sini, dan matilah semua orang-orang tadi ya, yang ada di laut, yang kemudian kapal-kapal semuanya. Kita baca Wahyu 8 dan 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang. Nah, tadi gunung, sekarang bintang jauh lebih besar. Jadi bintang yang betul-betul itu jauh lebih gede daripada bumi kita ini kan. Bintang itu kan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau kita lihat planet yang paling besar yang seperti bintang itu besarnya bisa ribuan dan puluhan ribu kali dari planet bumi kita.
Dikatakan malaikat ketiga kemudian meniup sangkakala dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu adalah Absintus dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Absintus itu artinya pahit getir, ya. Artinya bahwa nggak bisa dimakan, itu racun sebenarnya. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Nah, absintus itu juga artinya air yang pahit. Ya. Nah, yang keempat sekarang. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang dan demikian juga malam hari. Terus ayat 18. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah-tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah. Oleh karena bunyi sangkakala ketika malaikat yang lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Nah, jadi burung nasar ini datang, kemudian sudah dikatakan terbang burung nasar dan berkata dengan suara nyaring, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring. Jadi burung nasarnya ini suatu lambang ya, jadi bisa berbicara. Dikatakan celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi dan karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Jadi ini melihatkan ini loh celaka kamu. Ini ada tiga malaikat yang akan, waduh celaka, celaka, celaka. Jadi itu merupakan akhir daripada seluruh peringatan Tuhan. Jadi 4 sangkakala pertama dan kemudian 3 sangkakala yang bagian kedua. Nah, saudara di sini ya. Ya, kita bagian pertama ini kita yang keempat. Saudara perhatikan, sepertiga matahari dan sepertiga bulan, sepertiga bintang, seluruh yang di angkasa, saudara, di angkasa ini itu juga dihancurkan Tuhan, juga akan dibinasakan Tuhan. Jadi sepertiga bintang-bintang semua yang berapa miliar itu bintang-bintang planet-planet, itu sepertiganya itu dihancurkan dan kemudian kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Nah ini, ya gambarnya seperti ini. Dan kemudian datang ini yang seperti gunung tadi yang diangkat dan kemudian kalau bintang itu seperti ini. Nah, saudara bayangkan ini pernah ada eh, simulasinya ya dan juga animasinya. Nah, saudara waktu kena bom, baik itu bom atom, bom nuklir gitu ya. Nah, itu juga sama. Matahari itu kemudian datang terus kemudian masuk dalam bumi, menghantam bumi. Saudara itu terjadi ledakan besar sekali dan nggak kebayang. Saudara. Dan seluruh manusia melebihi dari air bah ini. Karena ada air, ada darah, ada api, seluruhnya. Saudara. Jadi Tuhan itu udah kayak orang itu kalau bahasa kita manusia itu Tuhan sudah muak dengan manusia dan manusia sudah nggak bisa lagi diberita oleh Tuhan dan Tuhan menyelesaikan semuanya, mengadili dan menghakimi, menghukum dan menghancurkan dengan murkanya. Nah, setelah itu terjadi darah semua kan, jadi seluruh yang ada semua mati dan bintang-bintang mati. Terus kemudian air menjadi absintus. Nah, setelah absintus akhirnya air itu menjadi beracun, mematikan dan semua orang yang minum air sudah nggak ada air lagi. Kehidupan nggak ada, tanaman nggak ada, binatang nggak ada, semua yang menjadi yang memproduk hidup manusia itu semua dihentikan Tuhan kemudian istilahnya dimandulkan gitu. Saudara kalau kita lihat tidak menghasilkan. Jadi Tuhan hancurkan semua. Kadang-kadang kalau saya mikir, saudara, itu sesuatu yang sangat sangat apa ya? Kalau kita lihat masa Tuhan seperti itu. Kalau kita berpikir, kenapa Tuhan menghukum seperti itu? Setelah itu sebenarnya kalau kita pikir-pikir dan kita melihat buatan Tuhan, itu sudah diceritakan oleh nabi-nabi. Bagaimana Tuhan itu akan menantikan kita dengan sabar supaya kita membuka hati kita, kita datang pada Tuhan bertobat. Tapi kenyataan manusia nggak bisa. Jadi mereka yang bertobat itu mereka yang mendapatkan perjanjian dari Tuhan yang diberi Roh Kudus, yang mengenal anak Allah dan kemudian mendapatkan anugerah Tuhan dan dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, terus dibenarkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dan dimuliakan oleh Tuhan. Dan tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, itu orang-orang yang akan diangkat oleh Tuhan bersama dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak menerima Kristus, semua kehidupannya itu akan penuh dengan kematian. Dan di atas, di bawah, di laut, di sungai, di mata air, di dalam laut, terus di bumi, di gunung, semua itu
Saudara, itu kehancuran yang luar biasa. Ini bukan musibah, ini tetapi kekuatan, kematian, kehancuran total semesta alam. Jadi langit pun digulung oleh Tuhan. Itu istilah dari syair-syair perjanjian lama. Jadi Allah akan menggulung, ya, dari Mazmur Daud juga ada, dan juga ada beberapa para nabi juga mengingatkan bahwa akan digulung oleh Tuhan. Surah di sini jelas sekali bahwa inilah gambaran yang mengerikan. Kemudian apa yang terjadi? Surah, seluruh kehidupan manusia nggak ada tempat yang bisa menjadi sandaran sembunyi manusia. Mau di laut, mau di udara, mau di gua-gua, semuanya nggak bisa. Itu adalah kehidupan yang mematikan. Nah, kita lihat. Jadi malaikat ketiga dan malaikat keempat, setelah itu mulai dari tanah, daratan, kemudian sungai, mata air, terus ke laut, dan laut-laut yang juga mengalirkan seluruh daripada kehidupan yang ada di laut itu berhubungan dengan sungai-sungai yang tadi itu dengan laut itu ada bedanya. Jadi sungai yang di darat, dan ini laut dan sungai-sungai yang masuk ke daratan-daratan itu juga dihentikan dan dimatikan oleh Tuhan. Seluruh airnya mematikan, pahit, dan membunuh kita. Sampai minum pun nggak bisa. Ya. Jadi ini adalah satu peristiwa akhir zaman. Setelah jangan dibayangkan ini apa ya, kalau orang mengatakan bahwa oh ini ada semacam uh, terjadi tahapan-tahapan dan kita ada di dalamnya. Setelah kita waktu ini terjadi, penghukuman Tuhan terjadi, kita tidak dihukum. Kita umat yang tidak dihukum Tuhan. Jadi kita tidak berada di sana. Jadi ada tafsiran, oh kita nanti murtad karena terjadi satu kehidupan yang susah, kesengsaraan yang luar biasa. Kemudian orang-orang Kristen itu ada yang murtad. Sebenarnya itu ajaran yang nggak benar. Ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kenapa? Karena kita tidak akan mengalami kutukan hukuman dari Tuhan. Kita dilindungi Tuhan. Kita akan diangkat, kita akan dipisahkan oleh Tuhan. Kambing dan domba, gandum dan ilalang, orang bijaksana, gak dipisahkan, dan orang bodoh, dan semua dipisahkan oleh Tuhan. Sudah tahu ini gelap dan terang, itu nggak bisa. Jadi nggak mungkin Tuhan menghukum orang benar dengan orang berdosa. Nggak mungkin. Ya. Walaupun kita bisa mengalami musibah bencana, kita bisa juga mengalami bahkan kita mati. Tetapi nyawa kita dijamin oleh Tuhan. Ya, karena semua hal terjadi. Tapi di akhir zaman ini beda. Ya. Jadi waktu malaikat yang keempat itu meniup sangkakala, suara terpukullah sepertiga dari matahari. Ini bukan yang di bawah loh, ini yang ada di atas di langit kita. Jadi kita lihat di bawah itu hancurnya luar biasa dan mengerikan luar biasa. Terus di langit juga sama, saudara. Terjadi satu suara, wah, saudara, mengerikan sekali. Jadi kemudian sampai gelap, bulan pun tinggal apa ya, tinggal cuman sedikit saja, karena itu bulan juga sepertiga hancur semua. Dikatakan di sini menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Jadi manusia tidak mendapatkan tanda petik kecerahan hidup. Matahari diberikan oleh Tuhan, hujan diberikan oleh Tuhan. Setelah itu semua berhenti semua. Kemurahan Tuhan semua berhenti. Sekarang masih ada, saudara. Masih ada hujan, masih ada terang. Oh, puji Tuhan, saudara. Ini adalah masa kesabaran, anugerah Tuhan, dan kesempatan bagi manusia untuk datang pada Tuhan, bertobat. Ya. Nah, saudara, saya ingin membahas yang terakhir adalah kata celaka-celaka, celaka. Ya, di sini. Saudara, kenapa saya membahas ini? Saudara, ini karena celaka-celaka ini sebenarnya ada di dalam beberapa pembahasan saya tentang kata celaka ini ya. Pembahasan itu, nah kalau kita lihat, nanti kita lihat di dalam kemuliaan kedatangan Kristus ya. Nah ini, nah saudara perhatikan, celaka, celaka, celaka. Nah saudara, kalau kita tahu bahwa celaka yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan juga yang ada di dalam kitab Wahyu ini, Tuhan Yesus di dalam Matius 23, ya khususnya Matius 23, ada 7 celaka. Tuhan Yesus katakan, coba kita baca ya, supaya kita tahu. Matius 23, saya beri contoh yang pertama saja. Matius 23, demikian bunyi firman Tuhan ya. Nah ini, ayat yang ke-13. Dari ayat yang ke-13. Ya, katakan di sini. Sudah perhatikan ya, 13 sampai ada yang 23 ya. Celakalah kamu, hai orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang mau berusaha masuk. Jadi orang yang mau masuk
percaya pada Tuhan itu menjadi nggak bisa percaya. Kenapa? Mereka menjadikan orang-orang itu menjadi 2 kali lebih jahat dari mereka. Lebih tidak punya belas kasihan. Nah, ini adalah celakalah kamu. Nah, surah celaka ini ada 7 celaka dan sebenarnya karena ayat 14 itu ditambahkan oleh Bapak Gereja, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik sebab kamu menelan rumah-rumah janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa panjang-panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ya. Jadi di situ termasuk orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang munafik itu masuk dalam hukuman yang tadi itu, yang mengerikan itu. Nah, sudah dikatakan di sini sesuatu yang hal berkaitan dengan apa? Dengan belas kasihan. Janda-janda yang perlu dibelas kasihan malah diperas. Jadi seorang yang sudah jatuh ketimpa tangga, kemudian diijak lagi mereka dan dimanfaatkan, dan betul-betul itu sangat sadis. Ya. Tidak berberi kemanusiaan, tidak ada belas kasihan. Itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu orang-orang yang tidak punya belas kasihan. Tuhan Yesus katakan ini dengan jelas. Kamu nggak punya belas kasihan. Kamu secara agama betul, tapi Tuhan katakan enggak, celakalah kamu. Dan Tuhan katakan itu celaka itu setiap kalimat celaka dimulai dengan celaka, 7 kalimat celaka. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes 7 kalimat Tuhan Yesus yang baik, ya. Tapi di dalam Matius 7 kalimat itu 7 kalimat kematian, kebinasaan, dan penghukuman dari Tuhan. Celakalah kamu. Semuanya ini berkaitan dengan apa? Dengan hidup yang betul-betul tidak pernah mengerti akan hati yang mengutamakan Tuhan. Jadi intinya celakalah itu adalah ada 3. Yang pertama adalah mereka tidak mengenal Allah adalah Allah yang tahu segala sesuatu berdaulat dan dia tahu siapa yang benar dan tidak, siapa yang pura-pura munafik. Yang kedua adalah dia memberikan kemurahannya, dia memberikan kebaikannya, dia memberikan belas kasihannya. Dan yang ketiga, kalau semua diberikan dan kita tidak mengutamakan Allah, maka Allah akan membuang kita semuanya. Nah, ini tema saya waktu nanti Natal tanggal 17 Desember. Saya membahas tema khusus ini. Tema apa? Kemuliaan kedatangan Kristus di dalam Natal. Dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kemuliaan sama apa itu, saudara? Saudara, mengutamakan Kristus di dalam hidup kita. Seperti Maria, jiwaku memuliakan engkau. Dia membuka nyanyian itu dengan apa? Jiwaku magnificat. Ya, jadi magnify. Jadi sesuatu yang luar biasa, besar, indah aku. Dan itu diterima dan mendapatkan satu hidup yang mengutamakan Tuhan. Jadi Maria dan Yusuf itu hidup tidak memperdulikan kepada, aduh nanti kalau saya capek gimana, kalau saya hamil, terus nanti masalah besar itu. Nah, saudara, itu semua terjadi dalam hidup Maria. Tetapi dia mengutamakan apa yang dia terima, dia memuliakan Tuhan, walaupun sesusah apapun, dia tetap menjalaninya. Nah, saudara, itu nanti saudara bisa dengarkan waktu saya menjelaskan di dalam hari Natal. Ya, oke, kita lihat ini. Jadi celaka-celaka itu apa? Saudara, di dalam Matius 23 itu dengan jelas dikatakan demikian. Kalau saudara bisa mengerti ini ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, ahli-ahli teologi ya, ahli-ahli kitab. Dan orang-orang Farisi, seorang yang dipandang menjadi orang yang rohaninya luar biasa. Bahkan itu orang-orang itu sebenarnya orang-orang Lewi yang sudah terpilih, imam yang sudah terpilih. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Mereka mereka itu orang yang taat tuh, Ustaz. Secara agama mereka taat, ritual taat, secara tradisi mereka luar biasa, dan hukum-hukum Taurat itu mereka lakukan tanda petik dengan munafik. Sepertinya benar, tapi dalamnya itu nggak benar. Dan kita menjadi orang Kristen seperti ini, saudara, kita akan dibinasakan Tuhan. Dikatakan ayat ini, saudara. Tetapi yang terpenting dari hukum Taurat, kamu abaikan. Yang terpenting adalah hukum. Apa itu yang terpenting dari hukum Taurat? Yang paling utama, saudara perhatikan ini. Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Nah, di dalam bahasa perjanjian lama, so itu chesed, emet, dan kemudian rahamim gitu ya, rahim dari rahamim. Terus ini adalah 3 kalimat yang ada dalam perjanjian lama. Kemudian Tuhan Yesus ringkas tentang kasih Allah di dalam seluruh tindakan Allah, chesed, emet, dan rahim.
Jadi di sini kita melihat bahwa ada Torah, ada hukum Taurat yang utama, tetapi mereka tidak menjalankan hukum Taurat, itu mereka abaikan. Apa yang mereka abaikan? Saudara, bukan ritualnya, tetapi keadilan, belas kasihan, kesetiaan Allah. Saudara, jadi tiga kekuatan pilar kerajaan Allah ini itu merupakan pilar daripada seluruh hidup manusia dan ibadah kita, persembahan kita, kemudian ritual kita, surah ini. Kalau tidak ada ini, surah melakukan sesuatu hal yang tidak pernah dilihat Tuhan dan tidak pernah berkenan pada Tuhan. Saya beri contoh, ya. Lukas memperhatikan kita tentang hal ini, memberikan perumpamaan. Orang Samaria baik hati. Yang datang itu imam dan juga orang Lewi. Ini adalah orang beragama yang memimpin agama yang puncak dari kerohanian. Tapi orang-orang ini tidak berbelas kasihan. Jadi waktu melihat orang Farisi, ini musuhnya dia, wah, sedang kondisi yang sakit dan kemudian mau mati. Nah, saudara, ini bukan musuhnya. Ini adalah bangsanya sendiri yang harus ditolong, orang Israel ini. Jadi umatnya dia. Dia kalau gembala harusnya mengembalakan dan dia harusnya bisa memelihara dan menanggung semuanya itu. Karena dia orang yang punya duit kaya sekali. Imam dan orang Lewi itu orang-orang yang kaya, saudara. Nggak pernah kekurangan apapun. Mereka bisa menolong siapapun. Duitnya banyak, persembahannya banyak. Dan waktu mereka melihat ini, mereka nggak mau tahu. Ini saudaranya, ini umatnya. Mereka nggak peduli. Saudara. Mereka nggak punya belas kasihan. Mereka nggak punya keadilan. Mereka nggak ada kesetiaannya. Saudara. Mereka setia kepada dirinya sendiri. Berpusat pada dirinya. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan ilustrasi yang ketiga. Orang yang ketiga apa? Orang Samaria. Musuh mereka yang dibenci oleh mereka karena perkawinan campur, karena begitu banyak masa lalu itu. Orang Samaria juga betul-betul orang yang apa ya, kalau kita lihat kawin campur dan kemudian menyembah berhala dan kemudian mereka menghancurkan kesukuan Israel. Ya, suku Dan juga Benyamin juga terlibat di dalamnya. Nah, Saudara, perhatikan baik-baik bahwa di dalam ilustrasi Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus memberitahukan tentang celaka, celaka, celakalah, dan 7 celaka, 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 Saudara. Intinya dari celaka itu adalah kamu tidak memiliki belas kasihan, kamu tidak memiliki keadilan Tuhan, kamu tidak memiliki kesetiaan. Bukan aku ini setia, aku ini kan luar biasa, aku main Tuhan, aku sudah 10 tahun, aku sudah tiap minggu datang ke gereja, bisa 3 hari, 3 kali datang ke gereja, aku doa datang. Saudara-saudara, tapi kalau saudara semuanya itu tidak mempunyai belas kasihan kepada umat Tuhan, kepada saudara Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 25, kamu tidak mengerti, kamu tidak tahu. Aku haus, aku lapar, kamu nggak menolong aku. Dan mereka mengatakan, loh, kan aku sudah nolong Tuhan. Aku kan sudah melakukan itu untuk Tuhan. Kapan kami nggak melakukannya? Kan seolah-olah mereka itu melakukan, padahal mereka nggak melakukannya. Orang lain yang melakukannya. Dan sebaliknya orang-orang yang baik itu, orang-orang yang diilustrasikan oleh Tuhan, mereka melakukan kebaikan dan mereka tidak mengingatnya. Bagaimana saya tahu? Kapan ya saya melakukan itu Tuhan? Kan kok menolong orang itu kami sudah nggak ingat lagi Tuhan. Nah, saudara perhatikan, orang punya belas kasihan itu gampang tidak mengingat apa yang dia lakukan dan dia tidak mengingat untuk kemudian mencari balasnya, memberi tangan kirinya minta-minta seperti itu. Enggak, saudara, dia memberi betul-betul dia memberi dan dia tidak mengingat lagi. Kalau bahasa kita, bahasa sehari kita, mereka melupakan itu, saudara. Padahal Tuhan nggak pernah lupa gitu kan. Tuhan selalu ingat, tapi tidak mengingatnya, tidak lagi sesuatu yang dia ini sudah sesuatu sukacita. Jadi nggak perlu diingat lagi. Kalau Tuhan memperingatkan kita, kalau kamu melakukan perbuatan baik, kasih, mengingatnya kembali dan meminta orang itu membalikkan. Kamu tidak berbuat kasih, kamu tidak berbuat belas kasihan. Kamu berbuat supaya orang lain itu mencari imbalan. Kamu mencari imbalan, kamu mencari upah. Saudara, gembala yang baik itu tidak mencari upah. Anak Tuhan yang baik tidak mencari upah, tidak mencari pembalasan, tidak mencari pembalasan kejahatan-kejahatan, terus minta dibalas kalau dia berbuat baik. Surah itu nggak ada. Ya, kita belajar memberikan kebaikan, kemurahan, belas kasihan, pengampunan, penerimaan surah itu betul-betul tulus dan tidak mengatakan, oh nggak, kamu kan tak tak bayar, kamu kan sudah utangmu sudah tak bayar. Surah nggak perlu. Kenapa? Karena kita semua dari Tuhan, semua dari Tuhan. Surah itu semua akan membuat kita hati kita
sakit. Kenapa? Kalau kita baik dengan orang kemudian lupa kita, dan waktu kita dalam keterpurukan, orang yang baik itu menjadi kaya, dan kemudian kita mengingat kebaikan kepada dia, sakit hati kita. Dan kita nggak diperbolehkan seperti itu. Jadi hati yang tidak berbelas kasihan, merciless, dan itu sangat bahaya. Dan dikatakan celakalah, celakalah, celakalah. Apa itu? Hati yang pahit, hati yang tidak ada kasih Tuhan, hati yang tidak ada belas kasihannya, hati tidak ada kemurahannya, dan hati itu tidak ada kesetiaan dari Tuhan, dan hatinya itu tidak ada yang disebut sebagai kebenaran yang adil. Saudara. Jadi dia tidak melakukan keadilan itu karena belas kasihannya nggak ada. Tapi orang Samaria yang baik hati itu melakukan itu, merawat dia dan mengangkutnya kepada kudanya, dan kemudian naruh di penginapan dan menjamin dia kepada yang di penginapan. Dia berkata, nanti kalau ada kekurangan apapun aku menjaminnya. Ini aku berikan semuanya. Kalau kurang aku tambahin, nanti aku membayar semuanya. Sudah bayangkan, itu orang Israel dengan orang Samaria itu bermusuhan. Tapi orang Samaria yang dimusuh ini, yang menjadi musuhnya yang harusnya tidak boleh menolong itu, dia akhirnya menolong. Jadi musuh yang mengasihi kita. Saudara, ini betul-betul sesuatu yang membalikkan seluruh pikiran kita. Seharusnya kamu yang mengasihi saudaramu, seharusnya kamu yang mengasihi Tuhan untuk supaya bisa mengasihi saudaramu, kamu sudah diberkati mengasihi saudara. Kenapa musuhmu mengasihi saudaramu, kamu nggak mengasihi? Saudara, ini bertolak belakang. Seharusnya kamu berkewajiban, harusnya kamu yang menolongnya. Kenapa musuhmu yang menolong kamu? Yang kamu musuhi menolong umatmu. Nah, saudara, ini satu pikiran yang betul-betul dibalik oleh Tuhan. Perumpamaan kerajaan Allah itu perumpamaan yang betul-betul menyakitkan, saudara. Itu membuat suatu hati orang Farisi itu seperti main catur, itu disekakmat dan nggak bisa berkutik dan dijebak oleh Tuhan, dan kemudian dituduh oleh Tuhan, dan kamu nggak bisa lari ke sana. Nah, saudara, ini di akhir zaman akhirnya keluarlah kalimat ini. Nah, di dalam kitab Wahyu, celaka, celaka, celaka ini ada 7 kalimat. Saudara. Hebat sekali ya. Karena kitab Wahyu itu menuliskan oleh Yohanes. Yohanes menuliskan 7 celaka, dia juga menuliskan kitab Wahyu 7 celaka. Nah, saya tidak membahas 7 celakanya itu apa. Dan ini semua berkaitan dengan penghukuman Tuhan. Dan intinya adalah mereka yang dihukum oleh Tuhan, mereka tidak memiliki belas kasihan. Tidak ada keadilan. Tidak ada kesetiaan. Apalagi satu persahabatan. Sudah nggak ada. Nah, yang memimpin orang-orang dibinasakan tidak punya belas kasihan ini siapa? Surah yang memimpin adalah iblis sendiri. Iblis itu nggak punya belas kasihan. Dia ngerti teologi ya. Dia ngerti Tuhan itu Allah itu satu. Tuhan itu Esa. Yesus itu adalah anak Allah. Dia tahu semua, saudara. Tetapi hatinya tidak punya belas kasihan, saudara. Bahkan untuk dirinya sendiri pun dia nggak punya. Artinya apa? Kalau dia punya belas kasihan terhadap dirinya, dia bisa bertobat. Saudara. Nggak ada, saudara. Dia betul-betul bapak pembohong. Jadi semua yang dikatakan itu nggak ada yang benar. Dan saudara, perhatikan baik-baik, kalau orang-orang yang tidak berbelas kasihan ini, dan kemudian orang-orang itu menjadi contoh kebinasaan dan dibinasakan Tuhan, saudara, dan Tuhan mengatakan itu siapa? Pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin gereja. Orang Farisi ahli Taurat itu pemimpin-pemimpin guru-guru agama. Saudara. Kalau kita ngomong itu, wah pastor, terus kemudian kardinal, terus kemudian pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, penatua-penatua, diakan-diakan, sudah pemimpin semuanya. Dan Tuhan katakan, engkau semua munafik, engkau celaka. Saudara, jadi kalau kita lihat begini, saudara, Tuhan Yesus mengatakan celaka, itu bukan dosa yang berkaitan dengan, wah orang-orang ahli Taurat itu, orang Farisi ahli Taurat itu membunuh orang gitu. Enggak membunuh mereka, saudara. Mereka tidak berbuat yang tidak rohani. Mereka berdoa bagus, mereka melakukan pelayanan sangat setia dalam tanda petik pandangan kita ya. Dan mereka melakukan dengan rapi, dengan teratur, mereka begitu indah formalitasnya dan keteraturan waktunya, wah disiplinnya luar biasa. Setelah Tuhan melihat itu sesuatu hal yang dijalani mereka itu semua berjalan baik yang baik. Kalau kita lihat baik, saudara. Pelayanan gereja, berkhotbah itu baik semua. Tetapi kalau hatinya tidak ada belas kasihan, tidak ada kemurahan kesetiaan, dan tidak ada keadilan dari Tuhan. Surah apa yang dilakukan? Itu semuanya kebinasaan, surah. Tuhan mengatakan, aku tidak kenal engkau. Loh, aku kan sudah berbuat mujizat, aku sudah penuh buat, aku melakukan semuanya, bahkan aku mati untuk kamu, Tuhan.
Aku bisa melakukan banyak hal pelayanan dan aku bisa membawa orang sudah datang padamu bertobat, saya baptis, ada ribuan orang, ratusan ribu, jutaan orang, seperti gitu kan. Tuhan katakan, aku nggak kenal kamu. Kenapa? Karena kamu nggak punya belas kasihan. Kamu bisa membaptis orang, tapi kamu nggak bisa menolong jemaatmu yang miskin, yang berada di tempat yang kamu tahu nggak? Mereka memberikan persembahan, orang miskin memberikan persembahan pada kamu, dan kamu sia-siakan semuanya. Dan kamu tidak pernah mengingat mereka. Waktu mereka telanjang, waktu mereka haus, waktu mereka lapar, mereka di penjara, mereka mengalami. Di mana kamu? Saudaraku itu. Jadi bukan orang di luar gereja ini, saudara. Ini adalah saudara Kristus, murid-murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus. Termasuk kita semuanya. Kalau kita mengalami kelemahan di dalam keterpurukan, saudara, dan tidak ada orang bisa menolong kita, saudara, Tuhan mengirim saudara-saudara yang mengerti, punya hati belas kasihan. Dan saya juga mengalami hal yang sama. Jadi kalau waktu saya bermisi, wah, saya bermisi, aduh, nggak bisa. Ini kenapa? Nggak ada yang menguatkan, nggak ada dananya, kurang semuanya. Saudara, kita berdoa. Tiba-tiba ketemu satu orang kemudian menanyakan kepada saya, gimana Pak Agung, misimu, bagaimana ini semuanya? Oh iya, saya ini kemungkinan yang bulan ini dan tahun ini kami tidak bermisi. Loh, kenapa nggak bermisi? Nah, kemudian berlanjut, dan udahlah, coba nanti saya akan bantu Pak, gitu kan. Maksudnya gimana bantu? Nanti saya kirim, saya transfer. Saudara, dia adalah orang-orang yang punya hati yang digerakkan oleh Tuhan, dan waktu kita dalam kebutuhan-kebutuhan seperti itu, haus, lapar, mau mengerjakan pekerjaan pelayanan Tuhan, dan orang itu begitu gampang dan tidak berpikir, tidak bertanya macam-macam, saudara. Nanti aku seperti ini, gimana kalau seperti ini? Enggak ada, saudara. Dia bantu-bantu aja. Dia percaya kepada pekerjaan, dia percaya kepada hamba-hamba yang mengerjakan, dan dia serahkan semuanya. Udah selesai. Nah, saudara, itu sama. Dan kita mengalami satu kehidupan yang betul-betul penuh dengan kemurahan Allah sekarang ini. Tapi nanti di akhir zaman, saudara, kita akan melihat wajah-wajah orang-orang yang tidak pernah punya belas kasihan, kemurahan. Dan jangan sampai, saudara, itu terjadi dengan kita. Celaka, celaka, celaka. Ya, dan ini peringatan. Jadi sebelum sangkakala 567 ditiupkan, dan kemudian cawan itu dicurahkan, saudara. Saudara, apa yang terjadi? Jadi burung nasar itu, lambang kematian itu berkata celaka, celaka, celaka. Dan kemudian sangkakala 5, 6, 7 disembunyikan. Dan kita semuanya melihat itu. Sangat mengerikan, tetapi kita memuji Tuhan. Begitu indah, begitu agung, begitu mengherankannya Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini, kita bersama-sama berdoa dan kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita mendapatkan satu kekuatan